Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bagaimana cara mensubmit artikel ke dalam sebuah jurnal. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar submit artikel ke jurnal yang sudah terindeks Sinta atau sudah terakreditasi. Nah, pada kesempatan kali ini jurnal yang akan saya tuju adalah Jurnal Edukasi Islami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Nah, kita harus mendownload template yang mereka sediakan. Templatenya ada di sini. Kita download templatenya. Kemudian kita unduh. Jika sudah kita buka. Nah, ini adalah contoh template yang disediakan oleh Jurnal Edukasi Islami STAI Al-Hidayah Bogor. Jadi kita harus menyesuaikan artikel kita dengan template yang disediakan ini. Contohnya bagaimana? Saya sudah punya artikel yang telah saya sesuaikan dengan template tersebut. Nah, ini adalah artikel kami yang akan saya submit ke Jurnal Edukasi Islami. Dan ini sudah saya sesuaikan dengan template STAI Al-Hidayah Bogor ini. Oke, setelah kita sesuaikan dengan templatenya, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Edukasi Islami, kita mendaftar akun terlebih dahulu. Dan username kita isikan, terserah teman-teman mau isikan apa di sini. Saya contoh di sini saya menggunakan Rohman 1234. Passwordnya, silahkan tuliskan password yang menurut teman-teman itu kuat dan mudah diingat. Kita ulangi kembali. Salutation ini adalah sapaan dari teman-teman, bisa dikosongkan. First name, nama depan. Middle name, nama tengah jika memang ada, jika tidak lanjut. Last name, nama akhir. Inisial boleh diisikan, boleh tidak. Gender, pilih laki-laki atau perempuan. Male, female, other. Afiliasi, ini adalah tempat teman-teman bekerja. Ini adalah tempat saya bekerja. Signature ini bisa dikosongkan. Email kita. Konfirmasi email, kita copy saja. ORCID, ini jika teman-teman telah memiliki ID ORCID, jika tidak bisa dikosongkan. Phone, ini kontak kita. Mailing address bisa dikosongkan. Country, Indonesia. Ini checklist. Boleh diceklis semua, tapi terserah. Saya pilih 2 saja karena saya tidak mau mengkonfirmasi sandi melalui email. Jika sudah register, akun author kita sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita klik new submission. Kita pilih bahasanya, jika ada Indonesia kita pilih saja Indonesia. Kemudian ini kita checklist saja semua. Pun sama. Enter text optional, ini bisa diisi bisa tidak, bisa dikosongkan saja. Save and continue. Kemudian langkah kedua adalah upload submission. Jadi kita mengupload file kita. Kita klik pilih file. Kita letakkan di mana? On the way. Ini dia. Buka dan upload.
Oke, jika sudah ini akan muncul tanda file namanya, nama filenya, original name-nya. Kemudian kita langsung save continue. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan penulis lain, nama penulis lain. Jika di artikel teman-teman lebih dari satu penulis, maka kita harus menambahkan setiap penulis yang ada di sini. Jadi jika di artikel teman-teman hanya satu penulis, maka cukup satu saja. Tak perlu ditambah add author. Karena saya di sini 2 penulis, maka saya tambahkan autornya. Autor kedua, nama penulisnya adalah Istiningsih. Middle name-nya kosong, last name-nya Istiningsih juga, karena dia hanya satu suku kata. Email kita kopikan saja dari sini. Kita paste, orchid kita kosongkan, URL kita kosongkan, afiliasi dari Istiningsih ini, dari Ibu Istiningsih ini adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Country-nya masih Indonesia. Use statement kosong, Google Analytics kosong. Oke, nah sudah. Kita sudah menambahkan 2 penulis, Nur Rahman dan Istiningsih. Kemudian karena berhubung di sini nama Istiningsih adalah nama pertama, maka saya harus menyesuaikan Istiningsih juga ini harus sebagai nama pertama, harus di atas. Autor pertama 2. Caranya bagaimana? Di bawah form penulis pertama ini ada reorder author. Maka kita klik panah saja yang kecil ini, panah ke bawah. Kita klik. Maka susunannya berubah menjadi Istiningsih sebagai autor pertama. Kemudian Nur Rahman sebagai autor kedua. Jika sudah, maka langkah selanjutnya kita masukkan judul artikel kita. Kita ambil saja di artikel, kita copy, kemudian kita pastekan di title. Kemudian abstrak. Ini abstraknya kita kopikan saja yang abstrak bahasa Inggris. Kita copy, kita pastekan. Oke, jika sudah, kita isikan keywordnya, kata kuncinya. Language Indonesia, ID. Kemudian contributor and supporting agency. Ini jika teman-teman memilikinya, jika tidak kosongkan. Kemudian open air, ini kita kosongkan juga. Kemudian referensi. Kita masukkan juga referensi yang kita gunakan. Referensi atau daftar pustaka. Kita kopikan semua. Kita copy, kita paste di reference. Jika sudah, save and continue. Tahap keempat, uploading supplementary file. Jika teman-teman memiliki suplementari ini maksudnya apa? Suplementari ini adalah file penunjang dari penelitian teman-teman. Jika dalam penelitian itu terdapat data, misalkan data observasi, data wawancara, ataupun bukti originalitas artikel teman-teman, bukti cek plagiarisme dengan Turnitin, ini bisa dilampirkan di sini. Tetapi supplementary file ini bersifat kondisional, tergantung jurnal masing-masing. Ada yang memang jurnal mengharuskan mencantumkan supplementary file, tapi ada juga yang tidak. Nah, di sini kita nextkan saja supplementary file-nya, tadi tidak kita isikan.
Kita save and continue. Oke, masuk ke tahap kelima, konfirmasi pengajuan. Jadi kita cek kembali, ini nama judul kita, file ukuran, update-nya tanggal hari ini. Kemudian jika memang ini sudah fix, kita finish submission. Oke, active submission complete. Maka proses submit ini sudah selesai. Kita klik ke active submission. Nah, kita akan dibawa ke laman active submission. Di laman inilah yang akan menjelaskan status perjalanan artikel kita. Jadi, misalkan teman-teman ada tugas dari kampus untuk mensubmit artikel dan diminta untuk bukti submitnya, inilah dia. Jadi, teman-teman bisa men-screenshot layar ini, tampilan ini, dan bisa dikirimkan sebagai tugas mata kuliah di kampus masing-masing. Nah, di laman ini pula kita bisa mengetahui status artikel kita. Jadi, di sini tertulis status artikel yang baru saya submit adalah waiting assignment. Jadi di sini masih menunggu artikel kita untuk dibuka dan dibaca oleh tim editor ataupun tim reviewer dari jurnal edukasi Islam ini. Jadi teman-teman bisa mengecek secara berkala status artikel teman-teman. Jika artikel teman-teman telah dibaca oleh tim editor atau tim reviewer dari jurnal, maka di status ini akan berubah menjadi in review atau dalam proses review. Jadi itu sudah dibaca oleh mereka. Tapi jika belum, maka masih waiting assignment. Oke, coba kita simulasikan. Kita anggap kita sudah mensubmit artikel ini beberapa hari yang lalu, dan kita akan mencoba mengecek status perjalanan artikel kita sampai di mana. Kita coba, kita logout, kemudian kita masuk kembali, tuliskan username dan password, kita login. Maka setelah masuk kita klik user home. Nah, di user home inilah status perjalanan artikel kita. Selamat datang di e-jurnal STAI Al-Hidayah Bogor. Nama jurnalnya, kemudian author, kemudian aktif 1. Kita klik aktif 1 untuk kita membuka. Nah, ini dia. Nama author, titel, dan status. Ketika nanti statusnya sudah direview, maka di sini akan berubah in review. Tapi ketika belum, maka di sini statusnya waiting assignment. Jadi teman-teman silahkan cek saja berkala status perjalanan artikel teman-teman. Oke, mungkin demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jika video ini memiliki manfaat, silahkan bagikan ke teman-teman dengan cara klik like, kemudian subscribe, dan share ke teman-teman. Dan apabila masih ada pembahasan yang memang membingungkan, silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Insya Allah saya akan mencoba menjawab permasalahan dari teman-teman. Intinya kita saling belajar. Oke, terima kasih. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.